Tahun 2019 di Universitas Chicago di Amerika Serikat, dilakukan survei terhadap 42 ilmuwan atau expert di bidang ekonomi. Mereka dimintai pendapat soal konsep MMT alias Modern Monetary Theory yang sering dikobarkan sama Pak Mardigu di Indonesia. Hasilnya, nggak ada satupun ilmuwan yang benar-benar setuju sama pernyataan soal MMT. 72% ekonom sangat nggak setuju dan 28% sisanya nggak setuju kalau pemerintah bisa seenaknya berutang mata uang mereka sendiri tanpa harus khawatir defisit karena mereka bisa cetak uang buat bayar utang mereka sendiri. Hasil lainnya, 76% ekonom sangat nggak setuju dan sisanya 24% nggak setuju kalau sebuah negara bisa mendanai pengeluaran real pemerintah buat pembangunan dengan menciptakan atau mencetak uang seenaknya. Perdebatan dan perbedaan pendapat antara ekonom-ekonom dunia tuh merupakan suatu hal yang lumrah banget. Anehnya, kalau bahas soal konsep MMT ini, mereka malah satu suara. Nggak ada yang benar-benar setuju dalam diskusi yang dilakukan kali itu. But why? Kenapa ekonom-ekonom hebat malah pesimis sama model MMT ini dan penerapannya? Halo para homo economicus, kenalin gue Alan Gultom. Kali ini gue mau bercerita lagi soal MMT dan beberapa pesimisme soal itu. Oh ya, gue mau disclaimer kalau video ini emang gue sengaja buat sesingkat mungkin, bukan selengkap mungkin. Buat kalian yang emang mau belajar banyak soal MMT, kalian salah channel. Ada banyak video yang lebih berbobot dan mungkin dengan durasi yang sampai berjam-jam. Dan tentunya pasti lebih lengkap. Silakan kalian tinggalkan channel ini, belajar di channel-channel edukasi buat dapat informasi yang lebih lengkap. Tapi kalau misalnya kalian masih mau dengerin cerita gue yang gue dapat dari berbagai referensi, silakan simak sampai habis. Gue juga bakal senang banget kalau video ini jadi pemantik diskusi yang sehat di kolom komentar. Karena gue tahu banyak banget orang yang lebih pintar dari gue dan mau menyampaikan pengetahuan soal topik yang gue sampaikan di video kali ini. Hal pertama yang mau gue ceritain adalah soal anggapan yang berkembang bahwa MMT diterapkan di Cina. Kalian udah pada tahu kalau gagasan MMT di Indonesia mungkin dipopulerkan sama Pak Mardigu. Beliau sering sebut kalau contoh negara yang menerapkan MMT itu Cina. Berhasil maju karena menerapkan MMT. Pertanyaannya, apa iya Cina menerapkan MMT? Jawabannya, enggak. Ini bisa dibuktikan dengan konsep MMT itu sendiri. Gua mau tunjukin beberapa data dan kenyataan yang menolak kalau anggapan Cina udah menerapkan MMT. Oh ya, kalian juga bisa lihat pembahasan versi lengkapnya juga di channel Ngomongin Uang. Karena ilmu ekonomi tentunya bukan cuma MMT, tapi masih banyak lagi. Linknya ada di deskripsi. Pertama, soal ide mencetak uang. Kenyataannya, pencetakan uang di Cina tuh dari waktu ke waktu masih jauh lebih lambat dari negara-negara lain. Masih dalam batas wajarnya. Kalau orang-orang yang fanatik mendukung MMT mau cari tahu kebenaran soal fakta ini dikit aja, sebenarnya mereka semua bisa dapat datanya karena terbuka untuk umum. Dan kenapa Cina yang disebut-sebut menerapkan MMT atau teori ekonomi yang katanya shadow ini, sementara kenyataannya masih banyak negara lain yang lebih aktif mencetak uang? Ya, karena target pasar konten tersebut yaitu orang Indonesia tuh sensitif banget sama isu-isu soal Cina. Yang kedua, Pak Mardigu sering sebut kalau penerapan pencetakan uang berbasis proyek dalam teori MMT tuh nggak bakalan menyebabkan inflasi. Sementara kalau dilihat dari ciri-cirinya, negara Cina tuh sendiri masih mengalami inflasi yang lumayan besar. Itu berarti realita di lapangan sendiri menolak premis kalau Cina menerapkan MMT. Yang ketiga, soal utang negara sendiri, ya bisa kalian cek sendiri. Cina tuh masih punya banyak banget utang negara. Di tahun 2022 lalu aja, utang Cina tuh bahkan sampai 70% berbandingkan dengan GDP-nya. Dan yang terakhir, soal pajak yang fluktuatif. Ya pastinya sampai sekarang Cina masih memungut pajak dari warganya dong. Nah, beberapa realita yang udah gue sebutin tadi jadi gejala-gejala buat menguji kebenaran apa iya Cina betul menerapkan MMT atau enggak. Kita sebenarnya cuma perlu cari tahu dikit lagi aja dan membaca dari berbagai sumber dan pastinya nggak boleh menelan mentah-mentah informasi yang diberikan oleh influencer atau mungkin YouTuber. Sebelumnya gue mau kasih kejelasan dulu kalau pengakuan bahwa MMT ini diprakarsai sama orang Indonesia tuh salah besar. Itulah dasar kepedulian kita yang saat ini saya adalah pemrakarsa dari MMT, Modern Monetary Theory, di mana yang kami sebut dengan Modern Monetary Theory adalah
menggunakan sistem monetary dengan kekuatan lokal itu sendiri. Sulit buat merangkum sebenarnya seperti apa MMT yang dimaksud Pak Mardigu, karena MMT itu sendiri berbicara tentang banyak hal di ekonomi. Tapi yang mungkin bisa kita highlight dan sering dibahas, bahwa MMT itu merupakan keyakinan bahwa bank sentral bisa mencetak uang tanpa inflasi. Sebenarnya apa sih yang diragukan? Bukannya di video-video Pak Mardigu kelihatannya teori MMT ini kelihatan kayak sederhana dan jadi teori terobosan yang revolusioner. Nah, jadi ada banyak banget keraguan dan pesimisme yang gak bisa dijawab sama teori MMT. Dan pada dasarnya teori ini tuh bukan suatu hal yang bisa tiba-tiba diomongin sekarang terus besok langsung jadi. Misalnya, contoh yang sering banget beliau kasih yaitu mencetak uang buat membiayai proyek bikin rumah dengan kekuatan lokal. Terus ketika duitnya balik ke pemerintah, duitnya bakal dibakar. Kenyataannya, nggak sesederhana itu. Ada banyak banget proses dalam suatu perekonomian yang perlu dilewati. Ada banyak banget celah dan potensi buat terjadinya hiperinflasi bahkan krisis. Ketika pemerintah mencetak uang buat bangun rumah, emang bisa jadi semua bahan pembuatan tuh dari lokal. Tapi tetap aja bakal ada proses yang bakal menyebabkan hiperinflasi akan sempat terjadi. Upah buruh pembangunan rumah itu misalnya bakal dipakai buat konsumsi dan pada akhirnya meningkatkan jumlah uang beredar di pasaran secara besar-besaran. Itu masih salah satu celahnya. Selain itu, kita juga nggak bisa menjamin kalau model pemerintah kita yang kayak sekarang bisa menjamin semua uang yang dicetak bakal dipakai buat produksi. Karena kalau kita lihat pemerintah senang banget justru memberikan bantuan yang meningkatkan konsumsi masyarakat. Dan ujung-ujungnya pasti bakal hiperinflasi. Satu lagi, menurut MMT, salah satu instrumen buat mengendalikan uang yang dicetak tuh dengan meningkatkan pajak. Itu adalah cara pemerintah buat menarik uang yang dicetak yang udah beredar di masyarakat. Nah, sementara bakal susah banget menjamin kalau semua uang yang udah terlanjur beredar itu bisa dikumpulkan pajaknya secara tertib. Balik lagi ke kenyataan, orang-orang sekarang kalau nggak mau bayar pajak ya mereka nggak bakal bayar pajak. Bisa aja mereka menyimpan capital di luar negeri, atau bahkan berhenti melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang kena pajak. Itu malah lebih berbahaya lagi dan berpotensi buat bikin ekonomi kita jadi chaos. Kecuali kalau misalnya semua uang kita di-tracking melalui sistem digital. Gua highlight lagi, teori MMT ini tuh belum punya bukti empiris sama sekali. Contoh kasus yang pernah dipakai tuh negara Jepang. Stephanie Kelton mengidentifikasi kalau dalam beberapa situasi Jepang udah menerapkan apa yang ada di teori MMT. Tapi, ini juga dibantah sama pemerintah sampai Perdana Menteri Jepang yang legend banget, Shinzo Abe. Apa yang ada di teori MMT jauh beda dengan apa yang diterapkan sama pemerintah Jepang itu sendiri. Negara yang memungkinkan banget buat menerapkan MMT itu sebenarnya Amerika Serikat, yang mata uangnya dijadikan reserve currency. Tapi, kalau misalnya benar mau dipakai di Amerika Serikat sendiri, teori ini masih punya banyak celah. Seenggaknya mungkin ada 5 kelemahan. Apalagi kalau nekat diterapkan di negara ekonomi terbuka dan kecil kayak Indonesia. Mungkin bakal bisa benar-benar chaos ekonominya. Mungkin udah cukup sekian cerita dari gua kali ini. Buat kalian yang benar-benar fanatik banget sama ide nyeleneh ini, semangat. Cuma perlu waktu dan minat baca dikit lagi aja. Oh ya, jangan sampai kalian cuma mau tahu MMT dari channel gua juga. Kalian harus belajar juga banyak dari channel-channel yang emang tujuan utamanya buat edukasi. Ada banyak kok. Apa yang udah gue sampein tadi, bisa aja banyak kesalahannya. Kalian bebas berkomentar dan berdiskusi di bawah. Thank you.